Bapak asli Madura ya, Pak? Bukan, Pak. Bukan. Madura itu tai bahasanya. Nah, kalau saya ini sebenarnya asli Betawi. Betawi. Lagi lintas, lagi trekking naik gunung, babi lewat, itu udah biasa. Dan salahnya manusia, pertamanya memberi makan ke babi tersebut. Jadi nantinya indera penciuman babi untuk memangsa hewan liar tuh jadi nggak ada karena sudah dikasih terus sama manusia. Nah itu kesalahannya, akhirnya semakin lama babi tersebut semakin berani ke. Pak ini kan kita diapit oleh dua gunung yang menjadi tempat pariwisata kita, Gunung Saleh dan Gunung Pangrango. Apakah Bapak itu mempunyai pengalaman atau semacam pandangan terhadap dua gunung ini gitu kan? Biasanya sih kalau diapit oleh kedua gunung itu rasanya nikmat. Iya. Jadi kepikiran gitu. Baru melek sih emang. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Salam sejahtera bagi kita semua. Salam Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Teman-temanku sekalian berbahagia, pada kesempatan ini kita akan berbincang-bincang seputar pariwisata di Kota Hujan, ya, di Kota Bogor ya. Saya sudah kedatangan Kiai Haji Irfandi yang akan membahas pariwisata dari sisi keagamaannya. Pada kesempatan ini kita sudah kedatangan tamu, yakni Kiai Haji Irfandi yang akan membahas pariwisata dari sisi keagamaannya. Kemudian yang kedua adalah ada Bapak Mukhtar yang akan selaku penjaga yang akan membahas pariwisata dari sisi penjagaan keamanan kayak gitu kan. Kemudian yang terakhir adalah ada Bapak Yugo. Nah, Bapak Yugo ini akan membahas pariwisata dari sebagai pelaku atau orang yang pengunjung kayak gitu ya. Nah, jadi tapi sebelumnya teman-teman yang melihat video ini gitu kan, dimohon untuk dukungannya untuk mengembangkan channel atau memberi masukan terhadap channel ini gitu ya, channel saya Rahmat Gunting. Baik, yang pertama kita akan dengarkan pendapat dari Kiai Haji Irfandi tentang pariwisata dari sisi keagamannya. Mungkin ada pengalaman tertentu, apakah misalnya dari puncak atau di gunung di Gunung Saleh, Gunung Pangrango kayak gitu kan, mungkin ada pengalaman seperti itu. Dan bagaimana pandangannya terhadap dari sisi keamanan, apakah ada pelanggaran atau ada sesuatu yang harus dikoreksi atau dievaluasi kayak gitu ya. Ya, mungkin bisa diutarakan kepada pemirsa kita ini gitu. Silakan Pak. Oke, baik, terima kasih atas kesempatannya kepada Pak. Oke, nggak apa-apa. Jadi kalau untuk dari segi keagamaan ya, pariwisata itu satu tujuannya selama itu baik itu bisa dibolehkan. Dan memang kan tujuannya ini kan kita satu untuk merefresh jiwa kita, kondisi kita, biar yang dimana penat-penat atau kita punya unek-unek segala macamnya bisa teruraikan lewat wisata tersebut. Jadi kalau misalnya secara tujuan umum bahwa pariwisata itu untuk refreshing diri. Dan di samping itu juga kita bisa menyaksikan sebuah keindahan alam yang dimana bahwasanya kita bisa bertapakur dari keindahan dari wisata tersebut. Misalkan kalau kita datang ke pegunungan, kita di situ bisa menyaksikan keindahan alam yang Allah telah ciptakan. Kalau kita misalkan datang ada juga kan wisata-wisata religi kan, di situ bisa meningkatkan kualitas ibadah kita, semangat kita, motivasi kita terhadap wisata-wisata religi tersebut. Contoh seperti makam-makam para aulia Allah. Tujuannya biar kita bisa mengikuti kebaikan-kebaikan yang dibawa oleh beliau. Dan kalau untuk wisata-wisata seperti alam ini, kita di situ bisa menyaksikan bahwa konteksnya kan innallahu jamil wa yuhibbul jamal. Jadi Allah itu maha indah dan pasti ciptaannya indah-indah. Dan dari situlah kita bisa mengakui bahwa kita sebagai hamba bisa bersyukur. Nah, di samping itu juga ada kesehatan juga gitu. Dan ada pun larangan-larangan paling ya kita ngikutin instruksinya aja. Seperti ada hal-hal misalkan kalau kita ke gunung ada larangan misalkan jangan lewat itu takut jebur jurang atau gimana. Seperti kalau kita datang ke laut, ke pantai, jangan melebihi batas yang telah ditentukan karena nanti khawatir terseret ombak atau arus. Mungkin seperti itu aja. Oke. Semua ada. Ini Pak. Bentar.
Oke, baik. Mungkin ada perkataan seperti ini. Aku mencintai alam, maka aku mencintai Tuhanku. Bagaimana pendapat Bapak tentang sebut? Nah, itu yang disebut tadi. yang tadi saya telah katakan bahwa dengan menyaksikan alam ini sehingga kita lebih mencintai Tuhan kita, karena dengan alam yang indah ini, Allah Maha Indah, maka kitalah mengakui bahwa kita adalah salah satu ciptaan yang sempurna gitu. Tapi ada nih Pak Pak Kiai gitu ya. Ada saja oknum itu hanyalah salah satu dari sekian para pengunjung gitu kan ya. Ada yang membuang sampah sembarangan dan itu pernah masuk TV nasional kayak gitu kan. Dan ini merupakan sesuatu aib bagi para pengunjung tertentu, tapi tidak semua. Makanya saya bilang sebagai oknum saja. Nah, bagaimana memandang hal tersebut Pak gitu. Nah, kalau untuk itu mungkin untuk di wisatanya ya, selama kita bisa menjaga, insya Allah. Mungkin kalau itu karena kebiasaan kita juga ya. Kebiasaan kita mungkin kadang-kadang menyepelekan. Kalau kita datang ke suatu tempat yang alami bersih, terkadang sampah sepele dari sedikit itu sehingga menjadi besar. Ini apa maksudnya? Jadi intinya saling kesadaran kita aja. Tapi kalau untuk wisata dalam pandangan agama itu ya tidak bermasalah selama niatnya baik. Jadi di situ juga ada kesehatan juga, karena kita bisa merefresh otak kita, pikiran kita, jiwa kita, sehingga kita lebih itu lagi lah, lebih mengarah positif lagi. Dan paling kalau untuk ada hal-hal misalkan seperti orang yang kunjungan ke suatu tempat, misalkan seperti gunung, ada hal-hal misalkan yang menyimpang, itu mungkin tujuannya saja berbeda. Tapi kalau untuk wisata yang baik ini tidak masalah, karena ada wisata religinya juga kan, seperti kayak kita ziarah ke makam para aulia atau ke patilasan para aulia seperti itu. Oke. Pak, ya kita kapan ya Pak? Oke, yang terakhir Pak nih, ini kan kita diapit oleh dua gunung yang menjadi tempat pariwisata kita, Gunung Salak dan Gunung Pangrango. Apakah Bapak itu mempunyai pengalaman atau semacam pandangan terhadap dua gunung ini gitu kan? Biasanya sih kalau diapit oleh kedua gunung itu pasti nikmat. Iya. Jadi kepikir lagi itu. Baru melek sih emang. Jadi parah kan. Emang saya kalau dikira jadi kalau dipancing jadi parah. Oke. Mungkin kalau untuk langsung ke tempatnya saya belum pernah ya. Tapi kalau untuk menyaksikan dari kejauhan, yaitu saya mempunyai kesenangan pribadi di dalam hati. Karena satu ya dilihatnya indah. Kedua kalau mungkin dari bawah kaki gunung tersebut ada kesejukan juga di dalam jiwa saya. Mungkin itu aja. Baik, terima kasih kepada Bapak Kiai Haji Irfandi telah memaparkan. Ya mungkin mesti nanti akan bertanya lagi. Selanjutnya kita akan bertanya langsung kepada sebagai pelaku utama gitu ya, sebagai seorang turis kayak gitu ya. Bagaimana sih pandangan dia terhadap pariwisata di Kota Hujan ini gitu ya. Oleh Kang Yugo, Bapak Yugo silakan. Oh jadi begitu. Ya, nah begitu jadinya. Oke, terima kasih untuk Pak Rahmat. Kebetulan saya pernah berkunjung ke wisata di Kota Hujan juga di Bogor, salah satu gunung di Bogor, karena kebetulan wisata-wisata yang saya kunjungi itu kebanyakannya alam. Dan memang banyak ini mah inspirasi pribadi di warga-warga lokal Jawa Barat itu terlalu memanfaatkan situasi turis tersebut. Seakan-akan nanti mungkin akan dijelaskan oleh Bapak pelayan penjaganya. Ekspresi saya tuh kuncen kan. Seakan-akan kayak tuh terlalu dimahalkan segala macam tanpa fasilitas yang wow. Harga mahal tapi fasilitasnya minim. Tapi saya pernah mendengar seperti ini Pak. Satu mangkuk mie ya, mie basah itu harganya 40 ribuan kayak gitu. Benar gak sih? Di mana? Di Puncak kayak gitu. Kalau untuk makanan sih wajar. Wajar ya. Karena untuk transportasi ke atasnya itu sangat mahal. Tapi ini untuk kayak fasilitas kayak tiket masuk sangat mahal, tetapi fasilitas yang kita dapatkan di wahana tersebut minim sekali. Kayak sampah masih banyak teruar di mana-mana dan segala macamnya. Dan pengunjung itu kebanyakannya tidak apa-apa kita membayar mahal, tetapi
yang kita dapatkan tuh memuaskan kita. Itu tidak jadi masalah daripada kita bayar mahal tapi fasilitasnya kurang, itu akan menjadi unek-unek tersendiri. Tapi selama Bapak menjadi seorang turis gitu yang ketika mengunjungi itu, adakah ancaman atau misalnya bahaya dari hewan liar kayak gitu ketika mengunjungi naik gunung kayak gitu kan? Adakah seperti itu? Pernah kejadian nggak, Pak? Kalau hewan liar tuh mungkin setiap gunung pasti ada aja. Pasti ada ya. Ya, tetapi kalau hewan liar semacam ular, itu dari ketinggian 2000 ke bawah tuh masih ada. Tapi udah ketinggian 2000 ke atas tuh udah nggak ada karena vegetasinya dia udah berbeda. Udah nggak ada udara dan segala macamnya lah, polusi. Kalau ayam ada ayam. Ayam nggak ada. Ayam kampus Banyak, ayam Bangkok. Kalau bisa pada ungkep. Kalau misalnya pengalaman Bapak nih ketemu sama hewan liar, pernah nggak misalnya babi hutan kan biasanya tuh? Kalau babi hutan sering, apalagi gunung-gunung di Jawa Barat ya. Babi hutan sering ketemu, kita kayak seakan-akan lagi lintas, lagi trekking naik gunung, babi lewat, itu udah biasa. Dan salahnya manusia, pertamanya memberi makan ke babi tersebut. Jadi nantinya indera penciuman babi untuk memangsa hewan liar tuh jadi nggak ada karena sudah dikasih terus sama manusia. Nah itu kesalahannya, akhirnya semakin lama babi tersebut tuh semakin berani ke manusia untuk ke pengunjung tersebut. Kalau itu masalah babi tuh. Kalau hewan buas yang lebih buas dari babi, saya hanya pernah mendengar suaranya saja. Macan. Iya, gitu. Nah selanjutnya Saya bertanya terkait babi ya. Iya. Kemarin itu babi apa ya? Yang di Citayam itu. Yang sempat viral itu. Ya, itu babi gunung atau babi turun temurun? Itu kayaknya babi yang telah mengikuti perkembangan zaman. Milenial berarti. Iya, babi milenial. Babi milenial begitu ya. Karena dia udah mengerti duit. Ya, dan juga itu dari ini ya, online. Iya, online. Wah, ini tuh sudah benar-benar milenial ya. Karena dia itu, jadi ceritanya kayak gini, Pak. Pas babi yang viral itu di kota Bret, sebut aja inisialnya. Depok. babi yang di kota tersebut tuh, awal ceritanya tuh sejarahnya dia sedang scroll akun aplikasi Shopee, tapi dia tidak punya duit. Akhirnya dia berinisiatif malam-malam untuk keluar rumah mencari duit tersebut untuk membeli barang-barang yang sedang di Shopee. Wah, ketangkap berarti. Udah mulai nih. Nah selanjutnya nih Pak nih, ini kan ketika naik gunung kan bermalam gitu ya. Pakai tenda itu pernah nggak sih ada gangguan misalnya dari hal-hal mistis atau seperti itu atau semacamnya kayak gitu ya? Kalau saya meyakini hal-hal mistis itu ada, tetapi saya meyakini bahwa beliau tidak akan menunjukkan kasat mata ke kita. Karena pernah mendengar keterangan dari satu ustadz bahwa ketika makhluk halus menyerupai dan melihatkan dirinya kepada kita, akan gila itu manusia, saking tidak kuatnya melihat makhluk tersebut. Kalau dalam mimpi mungkin tanya Pak Ustadz itu. Oke, yang terakhir Pak Yugo nih, selama menjadi turis gitu, ada nggak hambatan yang berarti gitu yang pernah dialami gitu? Oke, tadi sedikit menyambung ke tadi sedikit ya Pak. Yang penting kita tidak melakukan hal-hal yang dilarang oleh kayak udah semacam peraturan-peraturan di gunung. Ketika kita tidak melarang, ya mungkin insya Allah kita tidak akan mendapatkan hal-hal mistis. Jadi untuk gangguan hambatan ya, ada 3 hambatan dari backpacker atau turis tersebut. 1, waktu. 2, uang. 3, pasangan atau ibu. Ketiganya tidak bisa dipisahkan. Harus mendapatkan izin dari semuanya itu. Oh iya izin ya. Iya. Kalau kita punya izin dari ibu tapi tidak punya waktu dan uang, percuma. Kalau ibu izin. Lanjut. Oke, ada 3 hambatan yang saya alami itu, ibu, duit, waktu. Karena harus mendapatkan 3 hal tersebut secara bersamaan. Ketika tidak akan berjalan wisata atau backpacker tersebut. Ya mungkin itu sih Pak dari hambatan saya. Oke, baik Pak.
Terima kasih ya atas pendapatnya ya Pak ya. Selanjutnya ini kita akan bertanya kepada siapa? Bapak Muhtar sebagai penjaga keamanan salah satu di pariwisata di Kota Hujan ini gitu ya. Kita ingin mendengarkan ya seperti apa? Ayo kita dengarkan. Jadi begini Pak. Kita kan namanya jaga, kebetulan kan sekarang zaman Covid. Kemarin sebelum zaman Covid pengunjung ramai banyak sekali. Iya. Cuma pas zaman Covid pemerintah melarang untuk keluar dari rumah atau beraktivitas, pengunjung agak sepi. Nah, setahun tuh sepi, kami juga namanya kami kan penjaga, penghasilan itu dari diantaranya ya dari hasil pengunjung-pengunjung itu. Nah, akhirnya kami untuk coba berpikir bagaimana caranya untuk mendapatkan penghasilan tersebut. Akhirnya pas kemarin sudah mulai tuh pengunjung berdatangan. Jadi selain kemarin sepi, kami juga berusaha untuk mereferasi tempat-tempat wisata agar banyak pengunjung yang lebih tertarik lagi untuk mendatangi tempat wisata kami. Begitu Pak. Oke. Situasi pertama pada saat di bulan pertama tuh Maret 2020 itu kan semuanya di lockdown tuh semua satu negara. Betul Pak. Ya itu kondisinya seperti apa itu Pak itu? Nah, pas pemerintah mengumumkan untuk kita lockdown, itu benar-benar total Pak. Karena memang jalan-jalan disekat ya kan, ya, dan posisi kami yang berada di pelosok itu jadi susah untuk pengunjung masuk. Cuma memang kami beraktivitas tetap sebagaimana. Akhirnya kami untuk tetap bisa makan ataupun berpenghasilan kami seperti petani gitu, nanam-nanam apa yang bisa kami untuk konsumsi ataupun kami jual Pak. Pernah nggak ada yang mencegah langsung misalnya datang langsung ke lokasi misalnya, oh ini pariwisatanya harus ditutup gitu? Pernah nggak tersebut? Pernah Pak. Jadi memang ada himbauan ya dari salah satu pihak setempat Satpol untuk PP kayak gitu macam. Saya tidak bisa menyebutkan lah. Ada pihak setempat untuk menutup dengan batas waktu yang belum ditentukan gitu. Jadi kami tutup untuk menghindari daripada penyebaran COVID. Akhirnya kami ikuti saran tersebut dan kami tutup, dan kami pun selain mereferasi tempat wisata, kami juga mencari pemasukan dari yang lainnya Pak. Iya baik Pak. Sekarang ini yang terakhir nih. Sekarang ini kan masuk varian Delta gitu kan. Varian Delta itu istilahnya berkali-kali lipat lebih berpotensi menyebar gitu kan. Nah, dan lockdown itu sangat berpotensi terjadi lagi. Nah, kira-kira bagaimana tanggapan Bapak seperti itu? Tanggapan saya sendiri sih ya, tetap kita ikuti aturan dari pemerintah, di antara itu protokol kesehatan, dan yang paling penting itu Pak imun kita. Imun. Ya, di antara menaikkan imun itu kan sebenarnya refreshing Pak, betul kan? Iya. Jadi kita itu menaikkan imun itu refreshing ya kan, olahraga yang kuat, dan jangan sampai stres. Jangan sampai stres, karena stres itu mempengaruhi imun kita. Bagi perempuan bagaimana cara untuk cepat menaikkan imunnya? Shopping tuh, biasa perempuan lebih cepat itu dia. Lagi stres diajak belanja pasti serius. Intinya saran saya, jika memang ada yang ingin berkunjung ke tempat wisata ataupun tempat kami, tetap mematuhi protokol kesehatan, menggunakan masker, bawa sanitasi gitu Pak. Apabila ada yang sakit, lebih baik jangan memaksakan untuk berwisata. Ya, baik, terima kasih kepada Pak. Izin bertanya, saya tertarik kepada Bapak Muhtar sebagai pelaku penjaga ini. Ada dua pertanyaan yang saya akan tanyakan. Pertama, Bapak asli Madura ya Pak? Bukan Pak. Bukan. Madura itu tak iya bahasanya. Nah, kalau saya ini sebenarnya asli Betawi. Betawi. Gitu. Rantau ke Kota Hujan ini. Iya, saya Bogor ini kebetulan juga ada kenalan, akhirnya diajak. Ya, atau pertanyaan. Atau ada rencana tinggal di sini Pak gitu? Ya, kalau memang saya ada jodohnya di sini, saya akan tinggal di sini. Diaminkan nggak? Silakan. Amin. Oke, pertanyaan kedua Pak. Oke, silakan. Lah kenapa saya jadi ikut tadi Pak? Nggak apa-apa, ini kan ada interaksi antara pelaku atau turis dengan para penjaga gitu kan. Ada bagus kan ada interaksi. Pertanyaan kedua itu dari awal Maret 2020 mulai penyebaran virus corona tersebut, akhirnya pemerintah untuk mengadakan lockdown tersebut kan Pak, lockdown. Nah, tetapi masih ada oknum-oknum yang bandel dari pihak kami sebagai pengunjung untuk berpergian ke tempat wisata tersebut, padahal mereka tahu ada dan sudah mengetahui bahwa berita di sosial media bahwa wisata tersebut ditutup, tapi mereka masih nekat untuk pergi ke situ. Dan yang saya dapatkan itu pihak
penjaga atau keamanan wisata mempersilahkan atau memperbolehkan mereka untuk masuk ke wisata tersebut. Itu bagaimana tanggapan Bapak, Pak? Sekarang begini Pak, ya, satu namanya kita tempat wisata, kita jaga, kita tuan rumah. Jika ada tamu masa kita mau usir? Kan gak etis dong. Jika ada tamu maka ya harus kita persilakan masuk, kita jamu sebisa kita. Jadi prinsip kami itu sebagai penjaga, ya kalau memang yang ingin mendengarkan himbauan, patuh, bagus. Dan memang ada yang mau memaksakan untuk mendatangi wisata, ya kami juga open, karena artinya kami di sini menerima tamu gitu loh, nggak boleh diusir, karena siapa tahu tamu itu menjadi salah satu ketika dia pulang membawa semua penyakitnya. Coba saya mau tanya juga ke Pak Kiai. Pak Kiai, Pak Kiai itu tanggalnya Pak Kiai. Bagaimana Pak Kiai itu cara menghormati tamu? Apakah saya betul atau salah? Dan satu lagi, banyak di antara selain wisata dia mau refreshing, itu banyak seperti yang pada muja-muja lah. Itu bagaimana Pak Kiai? Ya, oke, ya, terima kasih. Maskernya dibuka Pak Kiai. Oke, siap. Terima kasih. Jadi untuk wisata di zaman pandemi ini ya, satu, tinggal kita ngambil posisi positifnya ya dari tadi antara turis dengan para penjaga wisata ini. Jadi satu, yang pertama emang kita harus mengikuti protokol yang ada, protokol kesehatan yang ada itu harus diprioritaskan karena itu menjadi utama. Dan buat orang-orang yang ingin refreshing atau ingin berwisata, ingin menghibur dirinya, ingin menenangkan jiwanya, itu mungkin di samping COVID ini tadi yang dibilang penjaga itu bisa mengganggu imun mereka, sehingga kalau emang mereka ingin melakukan hal wisata tersebut, ya bisa menjaga protokol kesehatan, serta di situ nanti bisa membantu ekonomi yang ada di sekitar wisata tersebut. Karena satu, emang zaman pandemi ini zaman yang sedang goncang ya dari segi ekonomi keadaan di negara kita khususnya, apalagi tempat-tempat wisata. Salah satunya itu dengan adanya pengunjung yang menjaga protokol kesehatan sehingga bisa membantu finansial yang ada di sekitar. Bahkan mungkin nanti ada makanan-makanan daerah yang dijualkan di sekitar wisata tersebut bisa membantu ekonominya. Nah, yang kedua, dalam hal untuk banyak orang-orang yang menyimpang yang tadi saya bilang, itu tinggal tergantung niatnya. Nah, kalau seandainya dalam agama niatnya baik untuk menyehatkan jiwa kita, untuk kesehatan, untuk istilahnya mengakui keagungan keesaan Allah dalam alamnya, itu tidak bermasalah dalam agama. Tetapi kalau tujuannya menyimpang, maka itu dilarang keras dalam agama. Karena suatu yang menyimpang itu udah pasti fatal buat diri pribadinya, fatal secara agamanya. Mungkin itu aja dari saya. Baik, terima kasih kepada Bapak semua. Mudah-mudahan apa yang kita seringkan kepada kalian ini bermanfaat bagi diri kita semua dan untuk orang lain, gitu ya. Amin. Amin Allahumma. Ada sedikit masuk dari dari saya Pak, sedikit aja Pak. Banyak orang, tidak sedikit orang yang menginvestasikan dengan berbentuk uang, beli barang atau berapapun itu. Ada juga orang yang menginvestasikan dalam bentuk investasi kayak saham, emas dan segala macam. Tapi orang-orang lupa menginvestasikan uangnya dalam bentuk pengalaman. Jadi berjalan-jalanlah sehingga akhirnya mereka dapat pengalaman. Karena perjalanan akan mendapatkan pengalaman yang luas kayak gitu. Jadi pengalaman itu penting. Kalau dalam filsafat, pengalaman itu merupakan salah satu sumber ilmu pengetahuan. Iya, gitu ya. Oh gitu ya. Jadi mudah-mudahan terima kasih kepada Pak Kiai, Bapak Muhtar, Bapak Yugo atas sharingnya pada kesempatan kali ini tentang pariwisata gitu ya. Mudah-mudahan Kota Hujan ini dan Indonesia secara umum itu mampu beradaptasi dengan pandemi ya. Amin, amin, Allahumma amin. Marilah kita akhiri pertemuan kali ini bersama-sama mengucap hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sinergi, ekorexing.